Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengantar pertidaksamaan nilai-nilai mutlak. Jadi sebelum kita membahas mengenai ketaksamaan nilai mutlak, kita belajar dulu nih pengantarnya, yaitu pertidaksamaan linier. Oke? Nah, pertama kita belajar dulu mengenai konsep pertidaksamaan linier. Contohnya nih, saya diminta datang ke sekolah sebelum jam 8 pagi. Berarti saya harus datang ke sekolah sebelum jam 8 pagi. Berarti kalau misal saya datang jam 6. Nah, masuk dong, ya enggak? Terus kalau misal saya datang jam 6.30, bisa masuk juga. Kalau misal saya datang jam 7, bisa. Kalau misal saya datang jam 7.50, bisa. Nah, gimana kalau misal saya datang jam 8.10? Nah, ini nih yang nggak memenuhi ya. Kenapa? Karena diminta datang ke sekolah sebelum jam 8 pagi. Artinya sebelum jam 8 pagi gitu. Oke, selanjutnya nih contohnya lagi. Jadi biasanya nih waktu kita simbolkan dengan T. Jadi bisa ditulis T itu kurang dari 8 gitu. Jadi kalau misal simbolnya bisa ditulis kayak gini, T kecil dari 8. Oke, selanjutnya nih, kalau misal saya diminta datang ke sekolah paling lambat jam 8 pagi. Artinya kalau misal jam 8 teng, berarti saya masih bisa datang dong jam 8 pas gitu. Berarti lambangnya apa? T kecil sama dengan 8. Artinya kecil sebelum jam 8 bisa, pas jam 8 juga bisa gitu. Tapi lewat jam 8 udah nggak bisa gitu. Nah, definisinya, jadi pertidaksamaan linier adalah kalimat terbuka matematika yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Tandanya itu ada kecil dari, kecil sama dengan, besar dari, besar sama dengan. Oke, contoh. Kalau misal nih ada contoh 2x kurang 5 kecil sama dengan 0. Berarti 2x-nya itu kecil sama dengan 5. Negatif 5 kan pindah ruas ya. Jadi 5 gitu. Jadi x-nya kecil sama dengan 5/2. Nah, kalau misal kita tulis dalam garis bilangan berarti 5/2 ke sini. Artinya nilai x-nya itu 5/2 bisa, 4/2, 3/2 kan, jadi masuk semua nih sampai sini. Sampai tek hingga gitu. Oke, selanjutnya. Kalau misal 6x plus 3 besar sama dengan 5x plus 10. Nih, caranya kita satukan yang ada x-nya. Terus kita juga satukan yang tidak mempunyai koefisien x. Berarti 6x kurang 5x besar sama dengan 10 kurang 3. 3 kan pindah ruas ya. Jadi x-nya itu besar sama dengan 7. 6 kurang 5 kan x. 1 ya. 10 kurang 3, 7. Nah, kalau misal kita tulis dalam garis bilangan, berarti kita mulai dari angka 7. 7-nya include masuk nilai s karena dia besar sama dengan. Artinya nilai 7 masuk ya. Jadi gini nih garis bilangannya. 7 ke sana masuk semua. Nah, jadi definisi dari interval adalah cara untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan gitu. Nah, ini jenis-jenis interval. Yang pertama, ada yang dinamakan interval tertutup. Interval tertutup ini, notasi pertidaksamaannya itu x-nya besar sama dengan A dan kecil sama dengan B. Kalau dalam notasi kita menggunakan kurung siku. Nah, jadi kalau misal ditulis dalam garis bilangan nih bulatan kan, ada bulatannya A, bulatannya B, dia penuh karena A-nya include masuk ke sini. Nilai A-nya termasuk gitu. Karena dia besar sama dengan A, kecil sama dengan B. Jadi nilai A-nya masuk gitu. Selanjutnya, X-nya itu besar sama dengan A. Artinya A ke atas gitu.
Jadi yang masuk itu A, ini pakai kurung siku. Kenapa tahingganya pakai kurung kurawa? Jadi ini kan tahingga, kita nggak tahu tahingganya sampai gimana, intinya A sampai tahingga gitu yang masuk ya. Jadi nah apabila kalau misal dia X-nya itu kecil sama dengan B, berarti X-nya kecil sama dengan B, berarti B sampai negatif tahingga gitu. Negatif tahingga berarti di sini negatif tahingganya kan di sini tahingga, di sini B-nya itu pakai kurung siku. Jadi sini B ke sini. Jadi nilai X yang memenuhi B ke sini sampai negatif tahingga gitu. Selanjutnya kalau dia interval terbuka apa tandanya? Dia tidak memiliki tanda sama dengan, artinya X-nya itu besar dari A dan kecil dari B. Tidak ada tanda sama dengannya gitu. Nah, kalau dinotasikan dia pakai kurung biasa A, B. Jadi kalau misal di dalam garis bilangan biasanya kita tandai dengan bulatan yang tidak penuh, tidak terisi gini. Bulatannya tidak terisi, maksudnya nilai A-nya ini tidak masuk ke dalam garis bilangan gitu. Tidak masuk A-nya tapi di atas A masuk. Nilai B-nya nggak masuk tapi kurang dari B masuk gitu maksudnya. Terus selanjutnya X itu besar dari A. Jadi notasi intervalnya itu A, tak hingga ya. A, tak hingga. Kenapa di sini pakai kurung biasa? Karena di sini tidak ada sama dengan, artinya nilai A-nya nggak include masuk nih. Jadi A sampai tahingga nih, bilangannya tahingga gitu. Kalau misal A-nya itu kecil dari B, X-nya itu kecil dari B, maka notasinya negatif tahingga, B. Artinya nilainya B ini kan nggak masuk ya, lihat nih simbolnya dia bulatannya ini nggak penuh ya, kosong gitu, nggak masuk maksudnya itu. Jadi B ke bawah gitu sampai negatif tahingga gitu. Selanjutnya kalau dia setengah terbuka artinya X-nya itu besar dari A tapi kecil atau sama dengan B, kecil sama dengan B. Jadi artinya nilai B-nya masuk, makanya di sini B-nya pakai kurung siku, A-nya pakai kurung biasa. Nah, kalau misal dalam garis bilangan, nih A-nya itu dia bulatannya nggak penuh, kalau B-nya bulatannya penuh gitu. Jadi maksudnya nilai B-nya itu masuk, include masuk ke garis bilangan gitu. Nah, kalau misal selanjutnya X-nya itu besar sama dengan A, kecil sama dengan B, sama dengan yang tadi nih. Karena ada sama dengannya, maka di sini pakai kurung siku. Nah, karena di sini tidak pakai sama dengan, maka di sini pakai kurung biasa. Jadi kalau misal digambar dalam garis bilangan, nah bentuknya kayak gini nih. Nih. Oke. Selanjutnya adalah garis lurus. Garis lurus itu notasi pertidaksamaannya adalah semua bilangan real. Terus notasi intervalnya adalah negatif tahingga sampai tak hingga. Jadi bilangannya itu tak hingga. Terus garis bilangannya itu kayak gini, ya, garis lurus. Contoh, ketika X-nya itu besar sama dengan 2, kecil dari 5, berarti gimana nih garis bilangannya? Nih bentuknya ya. Berarti ini kan ada tanda tidak sama dengan besar sama dengan, berarti nilai 2-nya masuk ya. Nah, masuk, makanya di sini bulatannya penuh. Nah, sementara 5 kecil dari 5, di sini kan bulatannya nggak terisi nih. Berarti yang masuk apa nih? Ada yang bisa menulis notasi intervalnya? Ini notasi intervalnya, karena ini besar sama dengan, ada sama dengannya, berarti di sini pakai kurung siku, 5-nya pakai kurung biasa. Oke? Contoh selanjutnya nih. Ketika ada X itu kecil sama dengan 2, X-nya kecil sama dengan 2. Nah, gimana nih kalau misal kita bawa ke garis bilangan? Berarti kecil dari 2, artinya 2 sampai hingga sini. Berarti apa notasi intervalnya? Ini ya.
negatif tak hingga koma 2. Ngerti ya? Nah, selanjutnya ketika X-nya itu besar dari 2, kecil sama dengan 7. Nah, gimana nih kalau misal dalam garis bilangan? Artinya 2-nya ini bulatannya nggak terisi, sementara 7 bulatannya terisi karena ada tanda sama dengan, artinya nilai 7-nya include masuk gitu. Jadi notasinya 2,4. 4-nya di sini pakai kurung siku. Di sini 2-nya pakai kurung biasa karena 2 nggak termasuk. Oke? Nah, sekarang kita lanjut sifat-sifat dasar pertidaksamaan linear. Yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Ketika ditambah atau dikurang, tandanya tidak berubah. Nah, contohnya A besar B, di mana C itu elemen real. Nah, berarti kalau misal saya tambah dengan bilangan C, A plus C besar dari B plus C, A kurang C besar dari B kurang C. Pertidaksamaannya tidak berubah. Ngerti? Nah, kalau misal dia A kecil B, sama. A plus B kecil B plus C. A kurang C kecil B kurang C. Nah, itu bentuk umumnya. Kita nih masuk contoh. Ketika 4X kurang 7 besar 13. Caranya, kedua ruas kita tambah dengan 7. Berarti 4X kurang 7 plus 7 besar sama dengan 13 plus 7. Ini kan habis, berarti sisa 4X besar dari 13 plus 7 kan 20. Berarti 4X itu besar dari 20. Ngerti kan dengan sifatnya? Nah, selanjutnya nih. 2X plus 5 kecil sama dengan 11. Nah, gimana nih lagi caranya? Caranya 2X plus 5 kurang 5 kecil dari 11 kurang 5. Berarti 2X kecil dari 6. Oke kan? 5 habis. 11 kurang 5 kan 6. Berarti 2X kecil dari 6. Oke, yang kedua. Jika persamaan dikali atau dibagi oleh bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Nah, jika dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Nah, bentuk umumnya. Nah, ini ketika A-nya itu besar B, di mana C-nya itu elemen real dan C besar 0, maka A dikali C besar dari B dikali C. Kalau A per C besar dari B per C. Jadi tandanya pertidaksamaannya tidak berubah gitu. Mau dikali dengan bilangan yang sama, intinya C-nya itu besar dari 0. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika A-nya itu kecil dari B, berarti C-nya elemen real, C-nya besar dari 0. Ya. Berarti A dikali C kecil dari B dikali C. A per C kecil dari B per C. Karena di sini C-nya besar dari 0. Makanya tandanya tidak berubah. Oke, contoh. 6X kecil dari 10. Caranya, misal ya, kedua ruas saya kalikan dengan 2. Berarti 6X kali 2 kecil dari 10 kali 2. 2 kali 6X berapa? 12X. 10 kali 2? 20. Ya. Selanjutnya 8X kecil dari 3, 2. Nih, 8X masing-masing saya bagi dengan 8. Berarti 8X per 8 kecil dari 32 per 8. Ini kan habis sisa X kecil dari 4. Selanjutnya, yang ketiga nih. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Nah, perhatikan, ketika bilangan real yang dikalikan itu negatif, maka tandanya harus dibalik. Ini bentuk umumnya. Ketika A besar B, di mana C itu elemen real, dan C-nya kecil dari 0, nah ketika C-nya kecil dari 0, berarti C-nya bernilai
negatif. Maka A kali C kecil dari B kali C atau A per C itu kecil dari B per C. Nah, ketika di sini besar, maka di sini bakalan jadi kecil. Karena nilai C-nya itu kecil dari 0. Nah, selanjutnya, ketika A kecil B, C elemen real, dan C juga kurang dari 0, maka A dikali C harus besar dari B dikali C. Karena di sini A kecil dari B, maka di sini harus dibalik tandanya. A kali C besar dari B kali C atau A per C itu besar dari B per C. Contoh, misal negatif 4x besar dari 16. Ya, saya tulis seperti ini, negatif 4x besar dari 16. Caranya, kedua ruas saya bagi dengan negatif 4. Berarti negatif 4 per negatif 4x, 16 per negatif 4. Berarti karena di sini saya kalikan dengan nilai C yang negatif, karena dia kurang dari 0, maka dia x-nya negatif 4. 16 bagi negatif 4 kan negatif 4. Selanjutnya, kalau misal x-nya itu besar dari 7. Nah, saya tulis balik nih. X-nya besar dari 7. Berarti kedua ruas saya kalikan dengan negatif 2. Berarti x kali negatif 2, negatif 2, 2x. 7 kali negatif 2, negatif 14. Di sini tandanya berubah karena saya kalikan dengan negatif. Dengan negatif maksudnya nilainya itu kecil dari 0, maka tandanya harus dibalik. Hubungan antara pertidaksamaan. Yang pertama adalah irisan. Nah, irisan biasanya kita kata penghubungnya itu adalah dan. Definisinya, dua pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung dan yang mempunyai hubungan penyelesaian yang merupakan irisan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, misal ada contoh nih, x-nya itu besar 2 dan x kecil atau sama dengan 5. Nih, kalau misal kita buat dalam bentuk garis bilangan. Ya, di sini 2. Kenapa 2? Duanya bolong nih. Duanya bolong karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Ya, artinya dia di sini interval tertutup. Nah, gitu. Jadi di sini 5-nya bulatannya penuh karena di sini interval tertutup. Itu. Ya, jadi kalau di sini dan berarti HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya x-nya itu HP sama dengan x, di mana x-nya itu besar dari 2 dan kecil atau sama dengan 5. Berarti nilai 5-nya masuk. Lanjut lagi nih. Nomor 2. Ketika x-nya itu besar dari 0 kurang atau sama dengan 3 dan x-nya besar dari 1 kurang sama dengan 6. Contohnya garis bilangannya di sini 0, dia bulatannya tidak terisi, 3 bulatannya terisi ya, karena di sini ada tanda tak sama dengan, di sini 1 masuk ya, di sini 6-nya juga terisi penuh ya, karena ada tanda tak sama dengan. Nah, yang pertama, nilai x-nya itu besar dari 0 dan kurang dari 3. Yang kedua, x-nya itu besar dari 1, kecil atau sama dengan 6. Nah, ini. Daerahnya yang ini nih. Nah, daerah yang kedua, yang ini. Nah, perhatikan. Jadi, yang memenuhi HP adalah yang terarsir kedua-duanya gitu. Jadi, yang terarsir adalah HP-nya berapa? X-nya, di mana x-nya itu besar dari 1, nilai setnya kan nggak masuk nih, besar dari 1 dan kecil sama dengan 3. Jadi HP-nya ada di sini nih, yang terarsir dua-dua. Yang ketiga, yang kedua nih, gabungan biasanya disimbolkan dengan
kata penghubung atau. Definisinya, dua pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan mempunyai himpunan penyelesaian yang merupakan gabungan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nih contoh yang pertama, X-nya itu kecil dari 2 atau X-nya itu besar sama dengan 4. Nah kalau misal dalam garis bilangan nih, duanya ini kan bolong. Ya, lingkarannya sih bolong karena 2 nggak termasuk nih. 4 bulatannya terisi penuh karena 4-nya include masuk. Jadi kayak gini nih. Jadi dia kan kecil dari 2, berarti ke sana, di sini besar dari 2. Jadi HP-nya berapa? HP-nya itu X, di mana X-nya itu kecil dari 2 atau ini tanda atau X-nya itu besar atau sama dengan 4. Selanjutnya, ketika X-nya itu besar dari 2, kecil dari 3, atau X-nya itu besar dari 0, kecil sama dengan 4. Nih, dalam garis bilangan, hanya 4 yang bulatannya penuh karena ada tanda sama dengan ya. Kecil sama dengan. Nah, perhatikan nih yang pertama. X-nya antara 2 dan 3 berarti di sini. Ya, di sini. Selanjutnya, nilai X-nya itu antara 0 dan 4. Nah, sini yang biru nih. Jadi, apa HP-nya? HP-nya itu adalah X-nya itu HP X di mana X-nya itu besar dari 0 dan kecil sama dengan 4. Jadi bedanya adik-adik kalau misal dia gabungan atau artinya semua yang diarsir diambil. Kalau tadi irisan artinya yang 2 kali terarsir gitu. Kalau misal dia dua pertidaksamaan. Nah gitu. Kalau sementara kalau gabungan itu semua yang diarsir, mau 1 kali arsir, mau 2 kali arsir, nah itu semua masuk gitu. Ini contoh yang ketiga. Ketika X-nya itu besar dari 2, kecil sama dengan 5, atau X-nya itu besar sama dengan 3, dan X-nya itu kecil sama dengan 4, atau X-nya itu besar sama dengan 4. Nah, ini ada 3 pertidaksamaan. Jadi, kita masukkan dulu nih, 2. 2-nya ini bolong karena 2-nya bolong karena dia tidak ada tanda sama dengannya ya. Jadi, 5-nya terisi. 5-nya terisi ya. Ini 3-nya juga terisi, bulatannya 4 juga terisi. Oke, masuk. Nah, selanjutnya kita kerjakan nih antara 2 dan 5. Berarti ini kakak kasih arsir warna merah. Jadi yang masuk itu ini. Itu. Selanjutnya 3 dan 4 ini. Nilai X-nya antara besar sama dengan 3 dan kecil sama dengan 4. Jadi nilai 3 dan 4-nya ini masuk. Nah, yang ketiga X-nya itu besar sama dengan 4. Artinya 4 sampai tak hingga. Jadi, HP-nya berapa nih? HP-nya besar sama dengan 2. X-nya itu besar 2. Enggak sama dengan ya, karena di sini bulatannya tidak terisi. Ini adalah interval tertutup. Jadi, X-nya enggak include masuk. Nilai 2-nya enggak include masuk. Jadi, X-nya itu besar 2. Nah, syukron teman-teman. Jadi, adikku, kalau misal ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Sekian pertemuan kita hari ini. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.